Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Kali ini kita bertemu lagi, saya didampingi Pak Ketua Bawaslu Pandeglang, Pak Febri, langsung. Saya Anton Purwanto, staf divisi pencegahan. Dalam sesi KUHAP kali ini bersama Pak Ketua kita membahas refleksi nilai-nilai Pancasila dalam pengawasan pemilu, karena kemarin tanggal 1 kita baru saja memperingati hari lahir Pancasila. Jadi kita kali ini mengupas terkait dengan Pancasila, hubungannya dengan pengawasan pemilu atau dengan lembaga Bawaslu. Bagaimana Pak Ketua? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Bagaimana kemarin Idul Adha Pak Ketua? Idul Adha alhamdulillah lancar Pak Anton. Lancar. Nyate-nyate Pak Ketua. Nyate. Ya. Baik, sahabat Bawaslu Kabupaten Pandeglang, di KUHAP kali ini terkait dengan refleksi nilai-nilai Pancasila dan dalam pengawasan pemilu, yang mana memang Pancasila ini menjadi nilai-nilai Pancasila ini menjadi sendi-sendi di semua lembaga negara, semua kegiatan berbangsa, yang terutama di lembaga penyelenggara pemilu, termasuk di kita di lembaga Bawaslu. Kemudian penerapannya juga nilai-nilai Pancasila ini memastikan agar demokrasi dan pemilu ini berjalan sebagaimana asas daripada pemilihan umum. Sebelum menginjak ke apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila dalam pengawasan pemilu, mungkin Pak Ketua bisa menyampaikan bagaimana sejarah histori terkait dengan nilai-nilai Pancasila ini yang kaitannya dengan Bawaslu, dengan pengawasan pemilu. Silakan Pak Ketua. Baik, selamat pagi sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun sahabat-sahabat berada ya. Menyambung dari apa yang ditanyakan oleh Pak Anton tadi berkaitan dengan sejarah ya. Sejarah Pancasila ini kan memang luar biasa di Indonesia. Sejarahnya sangat panjang lah gitu ya. Karena di Indonesia ini tentunya ideologi kita ini berbeda dengan ideologi-ideologi di negara lain gitu ya. Negara lain, karena kalau kita lihat sejarah lahirnya, tentunya kita sama-sama tahu bahwa dulu kita sempat mempunyai BPUPKI ya, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan waktu itu, BPUPKI, untuk bagaimana merumuskan dasar negara. Karena pada saat itu kita sama-sama tahu bahwa negara Indonesia ya ini kan dijajah selama 3,5 abad oleh Belanda gitu ya. Baru kemudian menjelang kemerdekaan tentunya para founding father ini berpikir keras bagaimana mendasarkan satu ideologi untuk negara Indonesia ini. Dan tentunya 1 Juni ya, sebagaimana kemarin kita sama-sama memperingati itu sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan tentunya bukan hanya Bung Karno pada saat itu untuk menyampaikan di sidang BPUPKI. Sebelum itu ada tokoh yang namanya Supomo, terus kemudian juga Muhammad Yamin gitu ya. Dan pada akhirnya di 29 Mei, 31 Mei ya, terus kemudian 1 Juni. Dan sebelum itu juga ada beberapa perubahan redaksi yang kita kenal Pancasila hari ini. Jadi dulu di 1 Juni itu memang secara substansi sama dengan apa yang kita kenal Pancasila hari ini, redaksi dari sila pertama dengan sila ke-5 gitu ya, sampai dengan sila ke-5. Hanya perubahan redaksi saja.
secara substansi sama gitu ya di 1 Juni, terus kemudian ada perubahan di Piagam Jakarta 22 Juni 1945 gitu ya. Tapi secara substansi sama lah gitu. Jadi seperti itu Pak Anton, bicara berkaitan dengan sejarah Pancasila. Ya, mungkin banyak yang belum tahu, tapi itu yang disampaikan oleh Pak Ketua itu ya menjadi menjadi referensi ilmu bagi kita. Itu hanya mungkin sekilas sejarah Pancasila, terbentuknya Pancasila. Ternyata memang ada beberapa sesi, ada beberapa perubahan dengan disebutnya mungkin para pejuang waktu itu, kemudian para tokoh-tokoh bangsa waktu itu juga untuk merumuskan Pancasila yang hari ini sering kita peringati, kemudian lambangnya juga ada di kantor-kantor atau dimanapun, itu memang ada beberapa proses yang sepertinya berdarah-darah Pak Ketua ya. Terus kemudian kaitannya dengan pengawasan pemilu mungkin di zaman waktu itu juga mungkin ada kaitannya antara Pancasila ini dengan pengawasan pemilu, karena pada waktu itu juga sekilas yang saya tahu terkait dengan sejarah kepemiluan itu lumayan di pemilu yang pertama di Indonesia itu lumayan dengan berbagai permasalahan gitu. Kaitannya Pancasila pada waktu itu dengan pengawasan pemilu mungkin bisa Pak Ketua sampaikan ke kita. Iya, jadi sebetulnya Pak Anton, para pendiri bangsa juga ya, dulu Bung Karno, Bung Hatta dan lain-lain ini menghendaki bagaimana negara kita ini memakai sistem demokrasi. Dan sistem demokrasi yang hari ini misalnya kita jalankan, tentunya itu kan bagian daripada implementasi sila keempat. Ya. Sila keempat itu adalah bagian daripada perwujudan dari demokrasi menurut Pancasila lah gitu ya, menurut ideologi kita Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permulaan. Itu nilai yang saya pikir harus menjadi landasan utama untuk bagaimana menyelenggarakan demokrasi, menyelenggarakan pemilihan umum, menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Itu tentunya nilainya di dalam sila keempat itu. Dan berkaitan dengan pengawasan, ya secara sejarah juga dulu Bung Karno pernah menyampaikan berkaitan dengan dibutuhkan satu badan independen untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu. Dan tentunya pemilu pertama yang kita selenggarakan itu kan di tahun 1955. Ya. Jadi di tahun 1949 kalau tidak salah secara sejarah dulu Bung Karno pernah menyampaikan bahwa kita membutuhkan badan independen untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilihan umum. Gitu. Jadi sebetulnya embrionya sudah ada dari dulu gitu. Cuman memang secara kelembagaan belum ada waktu itu ya. Cuman embrionya sudah ada gitu. Berkaitan dengan pengawasan itu. Dan pemilu 1955 itu kan dianggap pemilu yang sangat sukses di tengah keberagaman ideologi partai politik ya, di tengah keberagaman ideologi partai politik, terus kemudian semangat untuk mencerdaskan pemilih, terus kemudian juga gagasan-gagasan partai politik pada saat itu sangat luar biasa gitu ya, dengan jargonnya masing-masing, ada partai nasionalis, partai berhaluan agama dan lain-lain gitu ya, semangatnya sangat luar biasa lah, gagasan-gagasan untuk membangun negara pada saat itu di pemilu 1955. Jadi sejarah pengawasan tentunya sebetulnya dari dulu sudah ada, sudah sadar lah gitu ya para pendiri bangsa kita bahwa pemilu ini kalau ingin berjalan secara jujur, adil, fair dan lain-lain ya harus diadakan badan independen untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya itu, terutama di pemilu 1955. Cuman memang secara kelembagaan pada saat itu belum terwujud karena kan negara kita masih, yaitu tadi belum
meskipun kita sudah merdeka di 1945, tapi stabilitas negara belum inilah gitu ya, belum terwujud pada saat itu. Masih ada pemberontakan, terus kemudian juga agresi militer dan lain-lain. Jadi itu, Pak Anton. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi seiring dengan perkembangan nilai-nilai Pancasila yang kemudian menjadi pengembangan demokrasi pada waktu itu yang kemudian diwujudkan oleh penyelenggaraan pemilu 1955 juga ternyata memang kaitannya antara Pancasila kemudian demokrasi kemudian di pemilu bahwa embrio pengawasan juga ternyata memang sudah tercetus pada waktu itu sudah tercetus, bahkan tercetus oleh Bung Karno sendiri gitu, yang kemudian ada juga kalau tidak salah tokoh-tokoh bangsa yang lainnya juga memang seiring untuk mencetuskan harus diadakannya lembaga independen yang untuk mengawasi kegiatan atau penyelenggaraan pemilu pada waktu itu, Pak Ketua. Baik Pak Ketua, mungkin itu sebagai nilai Pancasila dan pengawasan pemilu ini. Kemudian apa sih hubungannya nilai-nilai Pancasila dengan Bawaslu ini, Pak Ketua, kira-kira? Iya, tentunya bukan hanya Bawaslu, Pak Anton, ya, bahwa semua kementerian, lembaga di negara ini tentunya harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila gitu ya. Dalam konteks bekerja gitu ya. Dalam konteks bekerja tentunya harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan dalam hal ini Bawaslu tentunya sebagaimana tadi di awal saya sampaikan bahwa negara kita ini kan dari dulu para panding pader kita itu sangat menginginkan lah gitu ya, sangat menginginkan bagaimana negara ini ke depan ini dasarnya itu demokratis gitu ya penyelenggaraan negaranya. Nah, kehadiran Bawaslu tentunya dalam hal ini untuk bagaimana memastikan bahwa pemilihan umum misalnya ataupun pemilihan kepala daerah ini bisa berjalan secara jujur dan adil gitu ya. Secara jujur dan adil ini tentunya ya fair gitu ya. Tidak ada kecurangan dan lain-lain, karena bagaimanapun juga legitimasi kita hari ini kan siapapun yang terpilih di pemilihan umum, baik itu dalam konteks pemilihan legislatif maupun pemilihan eksekutif, ya tentunya harus berdasarkan kepada nilai-nilai jurdil itu, pemilu yang jurdil gitu ya. Jadi seperti itu, Pak Anton. Ya, jadi memang nilai-nilai Pancasila ini sangat erat kaitannya dengan Bawaslu gitu ya. Karena memang dalam pengawasan juga pasti semua pengawasan pemilu itu pasti berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Baik Pak Ketua, selanjutnya mungkin ada langkah nyata Bawaslu dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu seperti apa sih langkah nyatanya gitu Pak Ketua? Iya, dalam konteks tahapan sebagaimana kemarin kita sama-sama sudah lalui tahapan pemilihan serentak, pemilu dan pilkada di tahun yang sama. Kalau kita coba membreakdown lah nilai-nilai Pancasila itu dalam konteks pengawasan, misalnya di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana misalnya pelaksanaan tahapan pemilu sebagaimana kemarin sudah diselenggarakan ini bisa berjalan tanpa adanya isu-isu politisasi SARA misalnya kan. Terus kemudian juga berkaitan dengan black campaign, terus kemudian juga dan yang lain lah gitu ya. Artinya bahwa
bagaimana proses pemilu ini bisa berjalan dan bisa mengedukasi masyarakat dalam konteks misalnya tahapan kampanye misalnya kan. Itu hal yang sering kita suarakan berkaitan dengan politisasi SARA gitu ya, black campaign dan lain-lain. Terus kemudian yang kedua berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita sama-sama tahu bahwa nilai pemilihan umum ini asasnya luber dan jurdil gitu ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, dalam konteks ini bahwa bagaimana misalnya tahapan pemilu ini bisa berjalan dan tidak ada kelompok yang didiskriminasikan. Artinya bahwa semua warga negara Indonesia ini bisa mempunyai hak yang sama. Mempunyai hak sama itu tentunya mereka bisa memilih dengan bebas gitu kan, tidak ada intimidasi dan lain-lain. Ini saya pikir perwujudan daripada sila kedua. Terus kemudian sila ketiga Persatuan Indonesia juga sama. Ini berkorelasi dengan tadi itu black campaign, mengadu domba. Ini ujungnya nanti kan ada kegaduhan gitu ya, pemilih dan lain-lain. Diakibatkan oleh isu-isu SARA itu. Terus kemudian berita bohong dan lain-lain. Terus yang keempat, sila keempat itu ini berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan di awal bahwa nilai demokrasi yang sesungguhnya menurut ideologi negara kita ini ya sila keempat itu. Artinya bahwa Bawaslu secara kelembagaan juga selain melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan, kita juga punya kewenangan untuk melakukan proses sengketa itu, menyelesaikan proses sengketa ya, sengketa pemilu gitu ya. Nah, saya pikir proses penyelesaian sengketa ini, baik itu melalui adjudikasi ataupun mediasi, ini kan semangatnya sama, semangat musyawarah mufakat itu kan. Yeah. Sebelum kemudian misalnya ada peserta pemilu misalnya mengajukan kepada ranah hukum yang lain. Sebelum itu kan ada gitu difasilitasi berkaitan dengan penyelesaian sengketa ini melalui proses mediasi maupun proses adjudikasi yang tentunya yang dilaksanakan oleh Bawaslu dengan mengundang beberapa pihak gitu ya. Dan tentunya yang terakhir ini kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kan tugas semua warga masyarakat. Artinya ini pasca pemilu siapapun yang terpilih tentunya dia harus punya komitmen untuk bagaimana menghadirkan keadilan sosial ini. Artinya kesejahteraan masyarakat, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan yang lainnya gitu ya. Ini harus diwujudkan gitu sebagaimana visi misi yang disampaikan oleh para calon, baik itu calon legislatif maupun calon eksekutif yang tentunya terpilih di pemilu kemarin ya, di pemilihan serentak di tahun 2024. Jadi saya pikir implementasi itu menjadi hal yang wajib gitu ya. Dan dari sila 1 sampai sila kelima kalau kita coba tadi korelasikan dengan tahapan, itulah yang kemudian Bawaslu melakukan pengawasan terhadap hal-hal demikian. Anton. Ya, baik, bahwa sila ke-1 sampai dengan sila kelima itu ternyata memang sahabat Bawaslu ternyata kalau sudah dikupas tuntas sama Pak Ketua ini memang sangat berhubungan dan berkolerasi gitu antara sila Pancasila yang 5 itu ternyata memang pengawasan pemilu yang dilakukan oleh lembaga Bawaslu itu ya paling dasarnya itu adalah Pancasila ya Pak Ketua ya. Yeah. Baik Pak Ketua, yang selanjutnya mungkin kalau di pemilu 2024 itu kan kita sempat mendengar sekilas ada kalaupun itu sudah beberapa kali dijelaskan, ada istilah musyawarah besar rakyat Indonesia gitu ya di pemilu 2024 itu. Mungkin bisa lebih digali atau dijelaskan oleh Pak Ketua itu kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila itu. Iya,
pemilihan umum kita selenggarakan ini kan di era reformasi ya Pak Anton. Ini kan dimulai dari tahun 2004 lah gitu ya, pemilihan umum gitu. Dan tentunya perwujudan dari istilah tadi musyawarah besar rakyat Indonesia ini ya perwujudan dari kedaulatan rakyat yang kita kenal hari ini sebagai sistem pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah itu menjadi hal yang penting untuk terus dilaksanakan gitu ya. Karena bagaimanapun juga negara kita ini kan yaitu tadi dasarnya ya kedaulatan rakyat gitu ya. Republik, terus kemudian juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah republik itu kan yaitu tadi kembali kepada publik gitu kan. Bahwa termasuk bagaimana mengelola negara, terus kemudian juga memilih pemimpinnya, ya rakyat harus dilibatkan. Arti dari musyawarah besar rakyat Indonesia ini ya tentunya itu hajatan 5 tahunan itu ya, pemilu maupun pilkada gitu untuk memilih pemimpin. Jadi ya implementasinya itu tadi sila keempat dari Pancasila gitu. Baik, jadi kemarin itu memang ada yang penasaran Pak Ketua dengan apa sih maksudnya musyawarah besar rakyat Indonesia, apakah kumpul semua? Ternyata memang diwujud hanya istilah saja sebetulnya. Istilah. Tapi pada konteks tataran teknisnya ya rakyat datang ke TPS untuk memilih gitu ya. Ya itu. Jadi seperti itu. Kemudian ini Pak Ketua, kalaupun di pembuka ataupun di pertengahan pembicaraan kita sudah disampaikan juga oleh Pak Ketua terhadap sahabat Bawaslu, apa sih sebetulnya kita hanya ingin memperdalam saja Pak Ketua. Apa sih sebetulnya hubungan antara Pancasila, kemudian demokrasi dan pemilu Pak Ketua? Mungkin bisa dijelaskan kembali ke kita. Iya, tadi disampaikan di awal Pak Anton ya, bahwa Pancasila ini adalah satu ideologi yang tidak ada satupun ideologi yang sama di dunia ini. Ya, maksudnya di belahan inilah negara-negara lain ya. Di benua Asia, Afrika, Amerika Latin misalnya dan lain-lain lah. Ini menjadi ideologi yang saya pikir genuine lah, yang digali dari nilai-nilai tradisi kita, terus kemudian juga dari budaya dan lain-lain, sehingga kita mengenal namanya Pancasila. Nah, hubungan tadi dengan demokrasi dan pemilu, di awal saya sudah menyampaikan bahwa pendiri bangsa kita ini menghendaki bahwa negara kita ini sistemnya demokrasi, bahwa segala sesuatu itu harus didasarkan pada kedaulatan rakyat dan keinginan rakyat gitu ya. Dan memang kenapa hari ini misalnya kita masih belum mewujudkan sila kelima tadi itu, tujuan dari negara ini didirikan, keadilan sosial itu, bahwa perspektif saya ya, ini demokrasi kita ini bukan hanya pada konteks demokrasi politik saja, tapi demokrasi ekonomi juga harus dipikirkan oleh para pejabat kita lah gitu ya, di negara ini gitu ya, para pemangku kebijakan lah gitu di negara ini. Bahwa sepanjang demokrasi ekonomi kita belum bisa dirasakan oleh rakyat, maka demokrasi politik juga tidak akan pernah bisa berjalan secara baik gitu ya. Kenapa misalnya money politik masih terjadi di lapangan, masyarakat masih menganggap itu hal yang biasa dan lain-lain, karena demokrasi ekonominya belum terwujud, ya, kesejahteraan sosialnya belum terwujud. Maka hal yang paling ideal adalah bagaimana demokrasi politik dan demokrasi ekonomi ini bisa berjalan beriringan, gitu ya. Sehingga tadi ketika tahapan pemilu dan pilkada, para pemilih kita sudah paham gitu berkaitan dengan larangan-larangan yang tidak diperbolehkan. Jadi saya pikir ya itu tadi Pancasila itu sebagai sebuah ideologi ataupun dasar negara, demokrasi itu sebagai sebuah sistemnya untuk mewujudkan sila 1 dan sila kelima ya, sampai dengan sila kelima.
Dan pemilu adalah metode. Pemilu itu metode ataupun alat untuk bagaimana kedaulatan rakyat ini tersalurkan di dalam sebuah sistem. Ya namanya itu pemilu dan pemilihan misalnya dalam konteks daerah. Baik, ternyata memang sangat erat kaitannya antara tadi nilai-nilai Pancasila, kemudian demokrasi dan pemilu gitu. Jadi pun ideologi negara kita ini memang sangat berbeda dengan negara-negara lain. Jadi kembali lagi bahwa antara nilai Pancasila, kemudian demokrasi dan pemilu ini memang berkaitan sangat erat ya Pak Ketua. Baik, mungkin tidak terasa juga kita Pak Ketua ngobrol-ngobrol. Kalaupun memang mau ngobrolnya dilanjut dengan sahabat-sahabat di Bawaslu, silahkan, kita terbuka Pak Ketua ya untuk membicarakan terkait dengan demokrasi, kepemiluan dan kepengawasan pemilu gitu. Mungkin ada hal yang akan disampaikan kepada sahabat Bawaslu Pak Ketua kaitan dengan tema yang kita bahas kali ini. Baik, sebagai closing statement ya dari kegiatan podcast KUHAP ini, tentunya saya mewakili kelembagaan mengajak kepada seluruh warga masyarakat Pandeglang dalam hal ini, mari kita sama-sama merefleksikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat gitu kan. Karena bagaimanapun juga saya pikir nilai-nilai Pancasila ini menjadi satu cita-cita para pendiri bangsa kita untuk bagaimana negara kita ini ke depan bisa menjadi negara yang maju gitu. Dan tentunya secara kelembagaan juga Bawaslu mengajak kepada seluruh warga masyarakat pemilih dalam hal ini untuk mempersiapkan diri, Pak Anton. Ya. Mempersiapkan diri menuju pemilu nanti 2029. Dan tentunya Bawaslu secara kelembagaan juga nanti di tahun depan ya, di tahun 2027 kita sudah memasuki tahapan pemilihan umum gitu, terutama di pertengahan tahun 2027 itu. Dan tentunya kita harus sama-sama mempersiapkan diri, terus kemudian juga hal-hal yang kemudian kemarin misalnya di tahapan pemilu maupun pemilihan serentak tahun 2024 ini berkaitan dengan pelanggaran bisa diminimalisir semaksimal mungkin gitu ya, pelanggaran-pelanggaran itu. Dan kita berharap bahwa di pemilu 2029 ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya hasilnya dilegitimasi oleh masyarakat, prosesnya baik gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Siap, sama-sama Pak Anton. Mantap sekali kalau ngobrol-ngobrol dengan Pak Ketua ini sebetulnya tidak cukup dengan waktu yang sebentar ini. Beliau ini suka diskusi, suka ngebahas banyak lah, apalagi kaitannya dengan Pancasila dan demokrasi, terus kemudian kepemiluan. Sebetulnya masih banyak hal yang akan disampaikan, yang mau disampaikan oleh Pak Ketua ini. Hanya saja kita terbatas oleh waktu, bahwa saya mengambil kesimpulan, izin Pak Ketua, mungkin bahwa Pancasila ini bagaikan kompas, jadi yang menuntun arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Saya Anton Purwanto pamit mundur bersama Pak Ketua, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bawaslu Pandeglang siap, sigap, tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.